Di sini saya akan menjelaskan bagaimana memulai audit komunikasi organisasi, yaitu sebuah proses sistematis untuk menilai seberapa efektif aliran komunikasi di dalam organisasi. Audit komunikasi membantu kita menemukan apakah pesan yang disampaikan benar-benar diterima, dipahami, dan direspon sesuai harapan. Proses ini biasanya dilakukan melalui 3 tahap utama. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, pelaporan. Tahap pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan pondasi dari keseluruhan proses audit. Di tahap ini, kita perlu menjawab pertanyaan mendasar, yaitu mengapa audit ini dilakukan dan apa yang ingin kita ketahui. Langkah-langkahnya meliputi menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit, misalnya apakah kita ingin menilai komunikasi internal antar departemen atau komunikasi eksternal dengan publik. Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama seperti pimpinan, karyawan, pelanggan, dan mitra organisasi. Menentukan metode pengumpulan data, biasanya merupakan survei, wawancara, focus group discussion, atau analisis dokumen. Dan yang terakhir, menyusun jadwal dan alokasi sumber daya agar proses audit berjalan realistis dan terukur. Perencanaan yang matang akan memastikan audit tidak hanya sekedar formalitas, tapi benar-benar menghasilkan data yang relevan untuk perbaikan organisasi. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan audit yaitu saat teori bertemu dengan praktik. Di sini, auditor mulai mengumpulkan data sesuai rencana yang telah disusun. Prosesnya meliputi mendistribusikan kuesioner atau melakukan wawancara untuk menggali persepsi dan pengalaman komunikasi dari berbagai pihak. Menganalisis jaringan komunikasi, misalnya melihat jalur pesan, hambatan, dan efektivitas saluran komunikasi. Menilai kualitas pesan seperti kejelasan, konsistensi, dan relevansi informasi yang disampaikan antar bagian organisasi. Penting untuk menjaga objektivitas dan etika selama tahap ini. Auditor harus menjamin kerahasiaan responden dan memastikan semua data digunakan hanya untuk kepentingan perbaikan, bukan untuk menyalahkan pihak tertentu. Tahap ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan hasil audit. Di sini audit menyusun laporan yang berisi temuan, analisis, dan rekomendasi. Laporan sebaiknya tidak hanya menjelaskan masalah, tetapi juga memberikan solusi strategis, misalnya pelatihan komunikasi internal, pembaruan saluran informasi, atau perbaikan struktur komunikasi. Presentasi hasil audit kepada manajemen juga sangat penting, karena disinilah hasil keputusan tidak lanjut diambil. Tujuan akhirnya adalah organisasi mampu meningkatkan efektivitas komunikasi dan budaya keterbukaan berdasarkan bukti, bukan asumsi. Yang terakhir yaitu penutup. Sebagai kesimpulan, audit komunikasi merupakan proses pembelajaran organisasi dan evaluasi. Dengan perencanaan yang jelas, pelaksanaan yang teliti, dan pelaporan yang strategis, audit komunikasi dapat menjadi alat transformasi untuk membantu organisasi berkomunikasi lebih efisien, transparan, dan bermakna. Terima kasih.